Maka ketika aku merasa kekurangan, aku mencari cinta keluar, mengemis cinta keluar. Dan itu yang terjadi ketika, kenapa jomblo sulit menerima cinta? Karena dia masih ada di level defisit. Akunya aja masih kekurangan cinta. Ya. Maka dia menyangka bahwa orang lain bisa memenuhi cintaku. Betul. Basisnya masih kekurangan. Basisnya masih kekurangan. Betul itu. Sama kayak doa, Mas Hendra. Ya. Orang yang doa tuh banyak yang di level kekurangan. Ya Allah, aku tuh ini. Ya, makanya nggak akan kejadian terus gitu. Ya. Orang doanya di level kekurangan kok gitu, bukan di level keberlimpahan gitu. Harusnya sampai sini aja udah terjawab itu semuanya. Nah, kira-kira. Iya. Nah, cuman kita elaborasi sedikit bahwa ketika kita masih kekurangan cinta dan mencari cinta sampai kapanpun kalian akan kecewa, fix. Makanya sekarang tuh ada kalimat, kamu menggenapi aku, you complete me. Itu prep banget lah. Kamu tuh udah komplit sebenarnya. Nggak perlu ada yang membuat kita lebih komplit dari luar. Karena kenapa? Kamu tuh udah komplit banget gitu. Nah, tapi Mas Hendra, mau nggak mau, suka nggak suka, semua orang mengawali cintanya, karir cintanya itu pasti dari bawah dulu. Aku merasa kekurangan, maka aku mencari cinta yang aku rasa ada di orang ini. Ya. Nah, makanya penting untuk naik kelas dari level yang namanya defisit cinta kepada cinta tanpa syarat. Makanya ini disebut fall in love, fall in, jatuh. Ini unconditional. Unconditional love. Maka ketika aku menyadari bahwa aku sudah tidak perlu cinta dari siapapun, dalam perspektif tasawuf, nikahlah dengan Tuhan, baru nikahlah dengan makhluknya. Karena kalau kamu sudah menikahi dengan Tuhan, maka kamu hanya cukup cintanya Tuhan, yang kamu hanya cukup dengan kasih sayang Tuhan. Tugas kamu bukan mengemis cinta dari orang, tapi memberikan cinta kepada orang itu. Nah, itu yang disebut unconditional gitu, Mas Hendra. Nah, jadi teman-teman, maaf ya, kalau kita masih berharap bahwa kamu harus membuat aku bahagia, kamu harus membuat aku menjadi, tuntutan keharusan yang datang dari pasangan atau eksternal, sampai kapanpun kita akan defisit cinta terus gitu. Maka orang yang kekurangan bensin cinta, dia akan craving keluar, dan dia akan menarik frekuensi yang sama, Mas Hendra. Sorry ya Mas Hendra, ini kita ngomongin sedikit fakta, bukan sedikit sih, fakta gitu. 24-26 Quran tuh ngomong, laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Pun sebaliknya. Artinya apa? Dia lagi berbicara tentang frekuensi, katakanlah. Nah, baik buruk juga relatif ya. Tapi kalau perempuan level 3, dia pasti akan menarik laki-laki level 3, Mas Hendra. Selesai. Let's say levelnya 1-10 ya. 3 tuh berarti agak rendah kan? Berarti siapa yang kita attract, siapa yang kita tarik, itu pasti selevel, Mas. Nah, karena dia dibutakan oleh hormonal pada saat itu, jadi dia fall in love. Nikahlah di level 3. Nah, dan Dr. Tara Swift dia bilang, kita akan dipertemukan sama orang yang memiliki luka psikologis yang sama. Itu penting. Maka kita akan dipertemukan tuh dengan luka psikologis yang sama. Anyway, nanti kita bisa bahas lebih detail gitu. Nah, artinya ketika 3 ketemu 3, makanya Mas Hendra saya selalu bilang bahwa dalam hidup itu nggak ada jodoh. Jadi kalau ngomong, kamu adalah jodohku, rap aja. Kenapa? Karena sebelum nikah bisa ngomong, kayaknya kita jodoh deh. 3 tahun nikah, kayaknya kita nggak jodoh deh. Nah, gimana? Berarti hidup itu tidak pernah ada jodoh, yang ada saling menjodohkan terus-menerus.